Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sosial media dan kita, dua hal yang tidak terpisahkan, apalagi kalau kita adalah termasuk dalam bangsa Indonesia. Di Indonesia, penggunaan sosial media seperti sudah menjadi bagian dari keseharian. Sama pentingnya dengan WhatsApp untuk berkomunikasi. Melalui sosial media kita bisa melihat orang posting hal-hal seperti pencapaian, seperti keluarga, hubungan, karir, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat banyaknya postingan-postingan yang sangat indah melalui media sosial. Kita bisa melihat seakan-akan hubungan suami istri yang sangat romantis melalui media sosial. Kita bisa melihat seorang yang seakan-akan sangat bahagia melalui media sosial. Kadang-kadang kita berkomentar dalam hati kita atau dalam pikiran kita, atau bahkan kadang-kadang muncul dalam komen-komen yang kita keluarkan. Kadang itu positif, kadang itu buruk. Kadang-kadang berupa pikiran buruk seperti gitu aja dipamerin, kenapa itu hal seperti aja dimunculkan, atau pikiran buruk terhadap diri kita sendiri. Wah, dia cantik, dia ganteng, kenapa saya nggak bisa seperti itu? Wah, hidupnya bahagia, kenapa hidup saya begitu buruk? Wah, dia pasangannya sangat baik, sangat suportif, kenapa saya tidak? Kadang-kadang pikiran seperti itu muncul. Padahal kita juga tahu bahwa sosial media itu adalah sarana bagi kita untuk mengkonstruk atau membangun citra diri kita, atau membongkar citra diri kita dan membangun citra diri yang berbeda dari kehidupan kita yang sebenarnya. Apa yang muncul di sosial media kita adalah pilihan. Apa yang ingin kita tampilkan adalah pilihan. Apa yang muncul di timeline kita pun sebenarnya pilihan. Kadang-kadang kita merasa kita tidak berdaya, kita tidak memiliki pilihan-pilihan itu, padahal kita punya. Lalu kita lupa, kemudian muncullah prasangka terhadap orang lain dan prasangka terhadap diri kita sendiri. Prasangka yang buruk. Padahal kita tahu sendiri bahwa yang kita lihat di media sosial adalah hal yang bisa dikonstruksi atau dekonstruksi, dibangun atau dibongkar atau dibangun kembali. Lalu kita lupa bahwa sebagai muslim, kita diperintahkan untuk selalu berprasangka baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Kadang-kadang melalui sosial media kita menghakimi tanpa tahu konteks yang terjadi. Kita merasa sadar atau tidak sadar, nyaman atau tidak nyaman kita mengomentari. Kemudian kita mengerdilkan diri kita sendiri, atau kemudian melebih-lebihkan situasi kita sendiri. Dan kadang-kadang kita merasa insecure terhadap situasi diri kita sendiri hanya karena melihat apa yang ada di sosial media. Saya banyak membaca penelitian yang menunjukkan betapa banyaknya orang yang kemudian karena terlalu banyak menggunakan media sosial, akhirnya membanding-bandingkan apa yang terjadi dengan hidupnya dengan apa yang muncul di media sosial mereka. Padahal kita ingat, sekali lagi, teman-teman sekalian, sosial media itu adalah hal yang sengaja kita tampilkan untuk menunjukkan hal baik atau mungkin hal buruk dari sisi kita sendiri. Dalam Quran, surat Al-Hujurat, disebutkan bahwa hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kecurigaan atau buruk sangka, karena buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 22. Dari situ kita diingatkan untuk berhenti berburuk sangka. Berburuk sangka tidak hanya dalam konteks terhadap orang lain, tapi dalam konteks situasi ke diri kita sendiri. Kalau kita saja terhadap orang lain bisa berkata, misalnya ada yang nanya nih, kalau ada yang bertanya, saya gendut ya, paling jawaban kita adalah, oh enggak, bagus, aduh aku jelek banget misalkan.
Anda akan menjawab, nggak cantik. Kalau kita bisa sebaik itu terhadap orang lain, kenapa? Kadang-kadang kita bisa menjadi sangat kejam terhadap diri kita sendiri. Kita dengan detail berkaca sambil melihat, aku hidungku kurang ini, aku badanku kurang ini, badanku kurang itu. Atau tentang hal lain dalam hidup kita, hidupku sesedih ini, sesedih itu. Padahal ketika pada teman kita sendiri, kita akan berkata hal yang baik. Kenapa kita tidak bisa menjadi teman terhadap diri kita sendiri? Kenapa kita tidak bisa menjadi supporter terbesar terhadap diri kita sendiri? Nah, media sosial dan kita tidak terpisahkan. Apa yang muncul di timeline kita kadang-kadang seakan-akan bukan pilihan kita, tapi apa yang muncul dalam pikiran kita adalah hal yang bisa kita kendalikan. Semoga dengan ini kita bisa lebih banyak bersyukur dan berhenti menghakimi orang lain maupun diri kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.